Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimilin, saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca ini terdiri dari 15 unsur. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar, dan tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah, namun dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Lalu ada tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung dan memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Namun tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta suatu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian atau kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Dan tanda titik dua ini tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, dan tanda hubung ini digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya lagi, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dan tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan obsisi dan keterangan yang lain. Lalu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, yang dimana untuk menanyakan sesuatu atau seseorang. Lalu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosional yang kuat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Selanjutnya lagi, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Lalu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dan tanda kurung juga dapat dipakai untuk menjepit huruf atau kata keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini dipakai untuk menjepit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Lalu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dan tanda garis miring juga dapat dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya lagi, tanda penyingkatan atau apostrophe. Tanda penyingkatan dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian
kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Itu untuk pemakaian tanda baca. Lalu ada juga pemakaian unsur serapan. Seperti yang kita ketahui, dalam perkembangan bahasa Indonesia telah banyak menyerap unsur dari berbagai bahasa, seperti dari bahasa Jawa, Sunda, Bali maupun bahasa asing, yang dimana unsur serapan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, dan unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara penggunaan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Lalu unsur serapan ini berfungsi untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.